Allah radhiyallahu ila Syekh Yabut Syekhna Syekh nawina ta'alum al-fadil samad wajah Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum. Wa ankihu, dan nikahkanlah kamu semua al-ayyama, akan pemuda minkum dari kamu, was-solihina, dan orang-orang solih, min ibadikum, daripada hamba-hamba kamu. Bismillah, dengan nama Allah subhanahu Allah ar-Rahman, yang maha pengasih banyak ar-Rahim, yang maha penyayang dunia akhirat. Ngaji yang jangan jauh-jauh. Yang jauh-jauh gak suka dapat keberkahan. Allahumma ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Allahumma ya Allah, salli, mudah-mudahan berikan rahmat ta'zim panjenengan ala sayyidina, atas Tuhan kami Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, abdika, yang menjadi hamba engkau, wa rasulika, dan rasul engkau, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Ummi itu bukan bermakna bodoh, tidak. Ummi itu bermakna nabi nggak bisa baca tulis. Hikmah daripada nabi itu mendapat gelar ummi agar orang-orang kafir Quraisy yakin, beriman bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang bagi nabi. Karena kalau sampai nabi itu pandai baca tulis, mereka akan mengira Quran itu adalah tulisan dan daripada baginda Nabi. Tetapi Nabi bukan orang yang bodoh. Nabi itu orang yang paling cerdas. Duka, fatona, kecerdasan yang dimiliki orang-orang yang ada di dunia ini itu merupakan luberan daripada kecerdasan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memang tidak dibuat bisa membaca menulis agar mereka beriman, agar mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu mukjizat, bukan buatan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad wasallim. Dan mudah-mudahan berikan keselamatan sama engkau ya Allah, taslimah, dengan keselamatan, bi qadri 'azamati dzatika, dengan kira-kira sifat keagungan zat panjenengan. Panjenengan itu engkau fi kulli waqtin, di tiap-tiap waktu, wa inin, dan masa. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah, alladzi, yang sanah mensunahkan sama alladzi li ibadihi, untuk hamba-hambanya, alladzi, mensunahkan an-nikah, akan nikah, wa naha, dan mencegah sama Allahum, akan ibad, anisifahi, daripada zina. Segala puji bagi Allah yang mensunahkan hamba-hambanya nikah dan melarang hamba-hambanya berbuat zina. Maksudnya Allah, karena Allah jadikan nikah bagi kita hamba-hambanya adalah sebuah amal ibadah yang merupakan kesunahan daripada sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita manusia punya syahwat, karena kita manusia punya keinginan, maka karena syahwat itu ada dalam diri kita, Allah sunahkan bagi kita nikah, sehingga nikah menjadi sebuah ibadah. Paling nikmatnya ibadah, paling nikmatnya ibadah ya nikah. Wassalatu, bermula rahmat ta'zim, wassalamu, dan keselamatan itu ala sayyidina, mudah-mudahan tetap atas Tuhan kami, atas Gusti kami, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, atau Muhammadun, wa rafa'na laka dzikrak li ta'zim,
Sayyidil Arabi yang menjadi tuannya orang-orang Arab wal Ajami dan selain Arab. Ajam itu selain daripada orang Arab. Kitabnya ditengok dulu, dicatat, diartikan, fokus kepada ngajinya Ramadan, cari keberkahan, tabarukan, sanatan. Ini kalau 64 halaman, 65 halaman, kalau satu malam 10 halaman, 6 hari selesai. 6 hari selesai khatam. Mau fahim pun bisa kita khatamkan. Makanya ini kita deres ngaji. Al-Qail yang bersabda, yang mengatakan tanakahu, nikahlah kamu semua, pada nikahlah kamu semua, tanasalu, pada cari keturunanlah kamu semua. Fa ini maka sesungguhnya aku itu mukasirun, yang bangga bikum dengan kamu semua, al-umama, akan umat. Orang yang memperbanyak bikum dengan kamu al-umama akan umat. Nikahlah kamu semua, cari keturunan, aku itu ingin memperbanyak dari kamu umat. Nikah, anak jangan 1, jangan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istri pertama anak cuma 4, nikah lagi. Istri kedua 4, nikah lagi juga. Istri ketiga 10, nikah lagi juga. Biar tambah banyak. Minimal istri 4, minimal. Maksimal juga 4. Jangan 1. Ya, tidak. Berapa niatnya? 1, 2, 3, 4. 1 aja belum dapat nih. Wa ala tayyibina wa ala ali, dan atas keluarga Nabi at-tayyibina yang baik-baik, ashabi dan sahabat-sahabat Nabi ajma'in ala semuanya, wa azwajihi dan istri-istrinya Nabi, ummahatil mu'minin yang jadi ibunya orang-orang mukmin. Siapa ya? Kalau mari apa tadi? Suara apa? Nafsani. Wattabi'ina, dan para tabi'in. Waman, dan orang tabi'ah yang mengikut sama manhum akan tabi'in ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Dan juga salawat, rahmat, ta'zim, keselamatan atas keluarganya yang thayyibin, sahabat-sahabatnya semuanya, istri-istrinya yang menjadi ummul mukminin, dan para tabi'in dan yang ikut tabi'in sampai hari kiamat. Termasuk kita apabila ikut kepada mereka para tabi'in, ikut manhaj salafus salih, nak dalam doa ini. Wa ba'du, dan setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, fala maka tatkala ada apa nikah, ada itu min a'dhami asbabil i'tisami, dari atau setengah dari paling agung-agungnya sebab terjaga, wa akbari da'in, dan paling besar-besarnya perkara yang menjaga atau perkara yang narik, ila ta'afufi, kepada penjagaan, wa tahasuni, dan penjaga. Hai tahasun, yakni tahasun, ta'afuf, tahasun sama. Minal auzari, daripada dosa, wal azami, yakni dosa. Ja'ala, maka menjadikan hu akan man, hu akan nikah. Siapa? Allah manan akan agung-agungnya nikmat, atau manan akan keanugerahan. Maka tatkala nikah merupakan sebagian daripada paling besarnya sebab yang menjaga, paling besarnya perkara yang menarik untuk penjagaan daripada dosa-dosa. Maka Allah jadikan nikah sebagai kenikmatan, sebagai keanugerahan ala ibadihi, untuk hamba-hambanya Allah al-mu'minina yang mukmin.
wa rahmatan dan jadi rahmat, wa hisnan dan jadi benteng, minas syaitani dari syaitan ar-rajim yang terlaknat, wa ismatan dan jadi penjagaan, wa kana dan ada itu min ajalima dari arahnya atau dari paling agung-agungnya perkara ulifa yang dikarang fi adabi di dalam adabnya nikah, wa sunnani dan sunnah-sunnahnya nikah, wa muhabi wa mahabi dan perkara yang disenanginya nikah. Apa mangdumatus syekhi nazamanya syekh al-imam al-alimu al-alamatu al-hawamu Abi Muhammad Syahid Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talidi bangsa Talid Al-Ahmasi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Ahbabtu, dan ada daripada paling besar-besarnya, paling agung-agungnya perkara yang disusun daripada adab nikah, sunnah nikah, dan perkara yang disenanginya dalam nikah. Apa nazamnya Syekh Ibnu Yamun? Maka waktu senang sama aku an doa sekiranya mengarang sama aku alaiha atas nazam bi'aunillahi dengan pertolongannya Allah Ta'ala, mahalun sama Allah mengarang syarhan akan syarah, akan penjabaran mukhtasaran yang ringkas, yahulu yang melepaskan apa syarat al-fadha akan lafaz-lafaznya makna. Ku buka satu persatu setiap lafaz demi lafaz daripada nazamnya Syekh Ibnu Yamun kata musannif. Wa yubayyinu dan menjelaskan apa syara ma'aniha akan makna-maknanya, nazam min ghairi iktarin dari tanpa memperbanyak, mumilin yang membosankan, wala ikhtisarin dan tanpa meringkas, mukhilin yang mencelah, wa yantafi dan berikan manfaat bi dengan syara insyaallah, wa yantafi dan memberikan manfaat bi dengan syara insyaallah siapa man orang huwa bermulaman itu qasirun misli yang sempit akalnya seperti aku. Inilah orang-orang dahulu itu tawadunya semacam ini. Al-fakirlah, qasirun, padahal mereka orang-orang yang alim tetap mengatakan orang-orang yang qasir. Awwa atau bermulaman itu ala syakilati atas sepadanku, wasyakli ya dia sepadanku, atau atas orang yang sama kayak aku, cupeknya, sempitnya pemikirannya, padahal beliau itu orang alim. Wasama itu dan memberikan nama sabaku akan sarah, memberikan nama Qurratul Uyuni akan Qurratul Uyun bisyarhi nazmi Ibnu Yamun dengan syarah nazmnya Ibnu Yamun. Kan tadi wallaha dan akan Allah arju berharap-harap sama aku ayat ja'ala sekiranya menjadikan sabah Allah akan syara minal a'mali daripada amal-amal alati yang la tanqati yang tidak jadi terputus apa amal bil mauti dengan sebab kematian, wala ta'aqabu dan tidak ngiring-ngiringi sahibah akan pemiliknya amal apa hasratul fatir ruginya terputus bijahin nabiyil ummi bijahin nabiyil amin dengan derajatnya Nabi Al-Amin yang dipercaya. Kepada Allah aku berharap kiranya Allah jadikan syarah ini bagian daripada amal yang tidak terputus
dengan sebab kematian, tetap ngalir. Dan tidak menjadi sebab orang-orang yang memiliki amal ini menjadi rugi sebab terputus daripada derajat kenabian. Sebab dengan kemuliaannya Nabi yang dapat dipercaya. Alaihi itu tetap atas Nabi afdhalus sholati bermula paling afdalnya salawat wa askas salami dan paling bersihnya keselamatan fi kulli waqtin wa hinin di tiap-tiap waktu dan di tiap-tiap masa. Qala berkata sahabat an-Nazimu Kiai Nazim rahimahullah, mudah-mudahan menyayangi Kiai Nazim sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani sifatnya Allah yang Maha Pengasih dunia akhirat. Ar-Rahmi Allah, Ar-Rahimi sifatnya Allah yang pengasih akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Al-Ghawah. Man syaribal ghawah. Siapa yang minum ghawah madama fi fam, selagi baunya ada di mulut, yastaghfirul malaikat. Malaikat banyak istighfar kepada orang yang minum ghawah tadi. Masya Allah. Bisa beli ghawah ya. Ghawah kopi kapal air. Jangan kopi kapal api, yang air aja, yang dingin. Al-kalamu bermula pembahasan al-basmalah di atas bismillah itu syairun terkenal, mutasyirun tersebar, jiddan dengan sungguh-sungguh. Fala nutilu maka tidak memanjangkan ingsun aku atau kami musannibihi dengan bismillah. Li'anna li ghalibil fununi karena itu tetap untuk kebiasaan fan al-ilmiyati yang bangsa ilmiah ta'alukon berhubungan dia dengan bismillah. Pembahasan tentang bismillah itu sudah terkenal, sudah tersebar. Maka kami tidak memanjangkan karena biasanya setiap tulisan-tulisan karya-karya ilmiah atau karangan-karangan kitab itu berhubungan selalu ada bismillahnya. Walidzalika dan oleh karena demikian itu afroda menyendirikan akan bismillah siapa anasu manusia bitasnifi dengan karangan wal naktasir dan hendaklah meringkas sebab kami musannif ala dzikri hadisin atas menyebutkan hadis musalsalin yang musalsal waridin yang datang sifat dia di dalam keutamaannya bismillah tabarukan halnya mengambil keberkahan dia dengan bismillah. Fanaqulu maka mengatakan sahabat kami musannif naqala menukil sahabat sahibu Miftahil Falah pemilik kitab Miftahil Falah anil futuhatil makkiyah hadisan akan hadis musalsalan yang musalsal, hadis yang berantai biqaulikulin dengan ucapan tiap-tiap min rawati daripada periwayatnya billahil azim, yang tiap-tiap periwayatnya mengatakan billahil azim, billahil azim, billahi dengan nama Allah al-azim yang maha agung. Laqad ada saat benar-benar telah menceritakan ini kepadaku siapa pula menceritakan ila Anas bin Malik kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qala billahil azim. Laqad ada sani Abu Bakri As-Siddiq wa qala billahil azim. Laqad ada sani Muhammadul Mustafa, Nabi Muhammad al-Mustafa yang dipilih sallallahu alaihi wasallam wa qala billahil azim, dengan nama Allah yang maha agung. Habis makan mie kok tambah ngantuk. Laqad ada asal benar-benar mintakan kepadaku sampai Jibril, malaikat Jibril. Wa qala berkata sama malaikat Jibril billahil azim. Laqad ada asal benar-benar mintakan kepadaku sampai Israfil, malaikat Israfil. Wa qala sampai Israfil laqad mana? Oh billahil azim, dengan nama Allah laqad qala, dengan nama Allah yang maha agung, laqad qala benar-benar berfirman sama Allah Ta'ala. Apa firman Allah padanya Allah ya Israfil, hi Israfil, bi'izzati dengan kemuliaanku wa judi dan kedermawananku wa karami, yakni dan dengan kedermawananku man bermula siapa orang. Allah mengatakan kepada malaikat Israfil, disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah.
Terus sampai sahabat Anas bin Malik. Ya'rif man bermula siapa orang itu qara'a membaca sama orang bismillahirrahmanirrahim akan bismillahirrahmanirrahim mutasilatan halnya bersambung bi fatihatil kitab dengan fatihah kitab maratan wahidatan satu kali isyhadu saksikan kamu semua ala ani atas sesungguhnya aku itu qad ghafartu benar-benar mengampuni siapa aku lahu bagiman wa qabiltu dan menerima sama aku bagus minhu dari man al hasanati akan kebagusan wa tajawatu dan mengampuni siapa aku Allah ani sayati daripada kejelekan wala ahriku dan tidak membakar siapa aku lisan akan lisannya man finari di dalam neraka wa ujiru dan menyelamatkan aku akan man min adabil qabri dari adab kubur wa adabin nari adab neraka wa adabil qiyamah dan adab qiyamah wa yalqa dan bakal bertemu siapa man kepadaku dia akan aku qabl anbiya'i sebelum nabi-nabi wal auliya'i dan sebelum wali-wali ajma'in dan seluruhnya. Allah berfirman kepada malaikat Israfil, malaikat apa? Israfil, barang siapa yang baca bismillah disambung dengan Fatihah satu kali maka saksikanlah hai malaikat aku mengampuni dosanya, menerima kebaikannya, mengampuni kesalahan-kesalahannya, tidak membakar lisannya di neraka, kuselamatkan dari azab kubur, azab neraka dan azab kiamat, dan dia akan bertemu kepadaku sebelum nabi-nabi dan wali-wali. Pertanyaannya, nabi-nabi wali-wali juga baca bismillah dan Fatihah. Oh berarti kita kalah derajat. Dia sudah derajatnya tinggi, dia makan juga duluan. Makanya intinya kalau kita baca bismillah, Allah ampun dosa kita. Bismillah disambung dengan Fatihah. Ayam tuh, Zidan. Dan jam berapa masih? Jam 10. Kan tadi sama Abi kita ngaji jam 10 pagi. Ini jam berapa? Jam setengah 2, jam 3 istirahat. Sholat tahajud kamu tidur, sahur, subuh, tidur sebentar kamu jam 10 bangun. Ngaji sampai jam 12. Biar cepat hatam ini kita. Biar cepat bu. Khatam Qurratul Ayun, Mafahim kita khatamkan. Khatam Mafahim, Fathul Muin kita khatamkan. Ramadan ngaji terus, full time. Ya dia, full time ngaji. Pahalanya besar. Al-ajr bi qadri ta'at. Kalau nggak ngantuk pahalanya 10, ngantuk lebih banyak. Apalagi yang ngajar ngantuk gini, pahala yang gede. Al-ajr bi qadri. Tapi jangan niat mencari pahala. Waqala berkata sebab an-nazimu kainazim rahimahullah. Alhamdulillahi ala dawami thumma salatu ma'assalam ala imami rusli wal anba'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Alhamdulillah bermula segala puji itu lillahi milik Allah. Allah dawami atas selama-lamanya. Tsumma salatu kemudian bermula rahmat azamnya Allah ma'asalami beserta keselamatan. Itu ala imami rusli atas imamnya Rasul wal anba'i dan nabi-nabi yaitu Muhammadin Nabi Muhammad. Lita'zim Muhammadun Muhammad wal ali dan keluarga Nabi Muhammad wal abna'i dan keturunan Nabi Muhammad, anak-anaknya. Gola berkata sabab ulama rahimahumullah, rahimah mudah-mudahan merahmati makan ulama sama Allah Ta'ala. Yustahabu disunahkan apal bada'atu mengawiti memulai bilhamdi dengan memuji Allah likulli musannifin untuk tiap-tiap musannif, tiap-tiap orang yang ngarang, wa mudarris dan orang-orang yang ngajar, wa khatibin dan orang yang khutbah, wa khatimin dan orang yang ngelamar, wa mutazawijin dan orang yang nikah dus, wa kana dan ada apa asana'u sanjungan, Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala
itu kahadiatil mustasfa'i, seperti hadiahnya orang yang mencari syafaat, seperti hadiahnya orang yang menuntut syafaat. Qabla mas'alati, sebelum permintaannya, man roja'a, halnya berharap-harap, ayan tafi'ah, sekiranya memberikan manfaat apa sanjungan bidalika, dengan demikian itu mustasfa fi qad'i hajati, di dalam memenuhi hajatnya mustasfa. Oh ayan tafi'ah, sekiranya memberikan manfaat apa mustasfa bidalika, dengan itu sanjungan fi qad'i hajati, di dalam memenuhi hajatnya mustasfa. Ila akhir. Sanjungan terhadap Allah itu seperti hadiah untuk orang yang meminta syafaat sebelum permintaan kepada Allah, berharap-harap kiranya dengan hadiah syafaat tadi dipenuhi hajatnya. Ya. Maka memuji Allah itu seperti hadiah mustasfa. Jadi kalau kita meminta sesuatu sama orang, kita raih dulu, kita sanjung dulu. Widayat ganteng ya. Iya, siapa dah itu dia? Ganteng, sanjung dulu, pijit dulu, gosok dulu, baru pamit. Boleh minta jagungnya kan? Oh boleh. Datang, belum rumah belum beres, latar nggak bisa, kita ngambil jagung ya. Tongkat ini langsung main, nggak. Diraih dulu, ya, paham? Jadi sana itu seperti apa? Hadiah mustas, ceceknya ya, kayuan. Ceceknya apa? Ecek-eceknya gitu. Tahu ceceknya? Ceceknya lah. Kau tahu ceceknya nggak? Wa jumlatul alhamdulillah, bermula jumlah lafaz alhamdulillah itu khobariyatun, jumlah khobar. Lamdan secara lafaz itu jumlah khobariyah, mubtada dan khobar. Insya'iyatun, jumlahnya tapi insya'iyah makna secara makna. Dalam balaghah ada namanya, ada jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah, ada kalam khobar, ada kalam insya'iyah. Kalau khobar itu yang sudah ada dan bisa benar, bisa salah. Insya itu belum ada dan tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenar. Kebenaran kesalahannya. Sya. Makna apa maknanya? As-sana'u, bermula sanjungan Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala bil jamili, dengan membaguskan al-ikhtiyar yang bangsa diusahakan, ala jihadi ta'zim, atas arah ta'zim wa tabjili, dan arah mengagungkan. Maknanya apa? Bahwa sanjungan itu ada terhadap Allah adalah membaguskan, bahwa maknanya sanjungan terhadap Allah dalam membaguskan yang bangsa ikhtiar di dalam arah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya. Gola berkata Sabal Qurtubi, Imam Qurtubi, ala qaulihi alaihi salatu wassalam, atas sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Qurtubi mengatakan, menjelaskan daripada sabdanya baginda Nabi, kata baginda Nabi gini, alhamdulillah, bermula lafaz alhamdulillah itu tamla'u, memenuhi apa zikir alhamdulillah, memenuhi al-mizan, akan mizan. Mizan itu gedenya gak tanggung. Nabi Daud pernah ditunjukkan sama Allah mizan, gedenya gak tanggung. Sak bumi ini gedenya ibaratnya. Loh, gimana kami bisa beli mizan ini? Orang gedenya gini kan Nabi Daud. Ternyata memenuhi mizan itu gak payah. Mengucapkan alhamdulillah mustahdiran, menghadirkan hati gong, itu memenuhi mizan. Memenuhi mizan. Yang jelas mizan belakangan, bukan mizan belagi. Maka banyak-banyak ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah bermula segala puji, alhamdulillah bermula. Alhamdulillah itu asana sanjungan al-mahmudi, atas yang dipuji. Bima dengan perkara lahu itu bagi apa min sifatil kamal, dari sifat-sifat kamal, dari sifat-sifat kesempurnaan,
Faman maka bermula siapa orang itu hamidah, memuji siapa Allah akan Allah Ta'ala melalui Allah mustahdiran, halnya menghadirkan makna alhamdi akan makna alhamdu, imtala maka jadi penuh apa mizannya man minal hasanati dari kebaikan-kebaikan. Maka barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah Gus dengan menghadirkan hati, menghadirkan makna alhamdulillah, maka mizannya dipenuhi dengan kebaikan. Bagaimana yang dimaksud mengucapkan alhamdulillah mustahdiran? Bagus dan Arif berjalan berdua, berjalan seiringan, mau ke simpang sudur, mau cabut, cabut, kata. Tiba-tiba lagi jalan ada kereta ngebut, belum remnya, pas nabrak bagus sih, itu semuanya. Tiba-tiba sama hari bagus tarik, udah mutar ini, keretanya nabrak dinding rumah orang, hancur, orang yang mati, kepalanya pecah. Bagus pun sambil duduk ternyata alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah yang benar, alhamdulillah yang ini muncul betul alhamdulillah ya Allah, itu mustahdiran. Paham? Selamat dari kematian. Wah, sebab korib aku selamat dari alhamdulillah. Padahal nggak boleh bilang sebab korib, hari bukan sabar. Tapi khadamul aqdar, untuk wujud takdir hari itu bagus masih hidup. Khadamul aqdar, bukan sabar, nggak ada sabar musabak dalam tauhid. Wala mu'asir, nggak ada yang berikan bekas. Wal mu'asir Allah, yang berikan bekas siapa? Allah. Nggak ada. Kalau kau masih mengatakan makhluk itu memberikan bekas, itu namanya apa? Bekas. Walaupun dikuati dengan sebab kekuatan makhluk tersebut, itu namanya jalun fasik. Ya ini ya, sama. Melainkan aja, gak apa-apa. Ngantuk-ngantuk darah. Bismillah. Besok habis subuh lu ngeliat alam. Lekat lah manusia, ya kan? Ngantuk. Budik itu biasa melek. Butuh nyari kas muridnya sama melek. Kau semalam nyari kas murid? Situ? Hah? Cuma mereka pamit sama siapa? Sama ambil apa mereka? Salah, pas sama belum pamit kok. Gak bilang punya air kalau Masya Allah, kopi espresso ini Masya Allah, nggak bisa diceritakan nikmatnya espresso ini. Allah, ya Allah, Wistio, alhamdulillah. Ngantuk Wistio, jangan pakai dek-dek gini terang, ada ngantuk bilang ngantuk. Wistio ngantuk, lanjut ngaji terus. Ya. Kalau pada waktu puasa kau ngantuk, tapi gak boleh gangguin, karena tidurnya orang puasa itu ibadah. Makanya buat malam ngaji kalau ngantuk aku berani bangunkan. Kalau kau puasa tidur bangunin, berarti abi mengganggu orang ibadah. Biar aja dia ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Andi mau juga. Siapa yang membaca alhamdulillah dengan menghadirkan makna alhamdulillah, maka mizan itu akan dipenuhi dengan kebaikan. Maka kalau zikir alhamdulillah hadirkan. Syukur nikmat mata, alhamdulillah ya Allah. Semalam tetanggaku motornya ceplok ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Punya nikmat telinga ya Allah, semalam tetanggaku ngantuk tawat, telinganya bengkak gak kerungu lagi ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Punya nikmat lidah ya Allah, Pak Limbat punya lidah gak bisa ngomong ya Allah, gitu. Ya. Pak Limbat kan punya lisan tapi gak bisa ngomong. Ya kita alhamdulillah punya lisan bisa ngomong. Maka alhamdulillah yang suka betulan di alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya Allah masih ini. Semalam kawanku ya Allah, barang aku yang pulang-pulang, rupanya jatuh dari kamar mandi mati ya Allah, alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah. Hadirkan, kalau bisa hadir penuh itu bisa dengan kebaikan.
Wal mana bermula maknanya itu lau karena jika ada apa alhamdu, ada dua zaman berbentuk jisim. Kalau alhamdu itu berbentuk air, berbentuk jisim, berbentuk benda, la malaat pasti memenuhi apa alhamdu akan mizan ila akhir, sampai akhir daripada kaulnya Imam Qurtubi. Wal kalamu bermula pembahasan alhamdi atas lafaz alhamdu itu hanya lagi itu kasirun ya banyak. Syahirun terkenal fala nutilu maka tidak memanjangkan sama aku bi dengan al-kalam. Dengan pembahasan walnatku dan dalam menyebutkan sama aku musannif. Ba'dal ahadisi akan sebagian hadis-hadis al-waridati yang datang fi fadli di dalam keutamaannya alhamdu fala gulu. Maka mengatakan sama aku sama kami musannif akhraja mengeluarkan sabal hakim wal hakim yang membayaki an Jabir daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu gola bersabda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'ama tidak memberikan nikmat sama Allah ala abdin atas hamba min nikmatin daripada nikmat. Faqala maka berkata sama abd alhamdulillah ila ada kecuali mendatangkan sama Allah syukra akan syukurnya nikmat. Fa in qala maka jika mengatakan sama abd alhamdulillah akan alhamdulillah as-saniyata yang kedua jaddada maka membaharui sama Allah bagi abd sawaban pahala. Fa in qala as-salisata ketiga kali ghafara mengampuni sama Allah bagi abd dunubu akan dosa-dosanya abd. Akhraja sama ad-Dailami Imam Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam sebuah hadis Imam Hakim dan Imam Baihaqi, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba daripada nikmat. Kemudian hamba itu mengatakan alhamdulillah kecuali hamba itu telah memenuhi syukurnya, telah mendatangkan syukurnya. Dan tatkala dia mengatakan alhamdulillah dua kali, maka hamba itu diberikan pahala yang baru. Waktu mengucapkan alhamdulillah tiga kali, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dapat nikmat jangan sekali. Berapa kali? Sekali bentuk dia bersyukur. Alhamdulillah. Berarti dia telah bersyukur. Alhamdulillah. Kedua kali berarti pahala. Alhamdulillah ketiga kali pengampunan dosa. Kalau dapat nikmat alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Maka setelah saya buka puasa ucapan alhamdulillah 3 kali. Kan Dek? Paham tuh Dek? Paham tuh? Ngantuk tuh? Ini ngantuk nah? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu golah dari Ibnu Umar, Ibnu Umar daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, sahabat Umar dan anaknya. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu golah bersabda, "Aksiru banyak-banyakkanlah kamu semua minal hamdulillah daripada mengucap alhamdulillah. Fa innalah maka sesungguhnya itu bagi alhamdulillah aina ini ada 2 mata, wajana ain dan ada 2 sayap, tusalli yang membaca doa ampunan apa 2 mata dan 2 sayap fil jannati di surga, yang membacakan doa rahmat ta'zim. Tastaghfiru halnya meminta ampun apa kedua mata liko ini ya dan kedua sayap untuk orang yang mengatakan alhamdulillah. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Masya Allah, Gustiyo. Sampai hari kiamat, Gustiyo. Kata Rasulullah, banyak-banyaklah engkau Gustiyo mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu punya 2 mata, punya 2 sayap, yang dia mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita. Yang ngomong alhamdulillah. Sampai kapan bagus? Sampai hari kiamat. Hari ini bagus tak kuat makanya. Gara-gara makan mie kebanyakan. Kok udah melanggar itu. Kalau gitu besok kita jangan masak mie lagi. Mie besok dibagikan adik-adiknya. Sebab kalau mulakdarnya itu antumnya.
ngantuknya sudah ikhtiarnya kurang bagus. Harus ikhtiar Gus ya. Besok minyak dibagikan. Kita mau 10 lembar ini hari ini. Mau 10 lembar. Tuntas 10 lembar ini. Berarti kalau 10 lembar 6 hari khatam. Khatam, padahal pakai penjelasan ini. Wa akhraja Tabrani an Abi Umamah Al-Bahili, daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda sama Nabi, ma an'ama sawa Allahu, tidak memberikan nikmat sawa Allah ala abadin nikmatan, akan satu nikmat, fahamidah maka memuji sama abad Allah akan Allah alaihi atas nikmat, ila kana kecuali ada apa dalika demikian itu ucapan alhamdulillah, itu abdul lebih utama min tilkan ni'mati, dari itu nikmat, wa in azumat sekalipun agung besar apa nikmat. Akhraja Ibnu Asakir. Tidaklah seorang hamba yang diberikan Allah satu nikmat kemudian dia memuji Allah, maka adapun ucapan pujian kepada Allah lebih utama daripada nikmat itu sendiri, walaupun nikmatnya itu besar. Lebih besar lagi ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kau masih dikasih nikmat sehat, ucapan alhamdulillah. Kalau kau masih bisa dikasih nikmat ngaji, alhamdulillah. Datang masa kalau bisa ngaji lagi, ayo ngaji. Mumpung masih bisa ngaji, ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Akhir tuh. Sama-sama ngantuk. Mana sekarang? Mulai tak ngantuk ini. Ini. Aku mau nggak kata juga ini. Wa akhraja Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Lau anad dunia, seandainya sekiranya sesungguhnya dunia kula, semua dunia bihada firiha, dengan isi-isinya, itu biadi rajulin berada di tangannya, di genggamannya laki-laki, min umati dari umatku, cuma gola, kemudian mengatakan sapa rajul min umati, mengucapkan apa? Alhamdulillah, akan dapat alhamdulillah. Lakana pasti ada apa alhamdulillah. Itu afdhalu min dalika, dari lebih utama dari itu dunia dan isinya. Seandainya dunia dan isinya itu berada dalam genggaman seorang laki-laki, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka sungguh alhamdulillah lebih utama, lebih besar daripada dunia beserta isinya tadi. Nanti kalau ada orang kaya, kok jangan iri. Ucapkan alhamdulillah, kau lebih kaya dari mereka. Paham? Di saat ada orang punya pajero, ucapkan alhamdulillah, kau lebih kaya daripada orang punya pajero. Obatnya ngantuk dan orang ngantuk. Karena Abi ngantuk, Abi dengan sendiri ngantuk, hilang ngantuk Abi. Masya Allah. Tentang gaji Ramadan ini. Karena malam pertama tadi kamu belum istirahat, masih di mobil, masih jalan-jalan, ya kan? Jadi capek malam ini. Tapi kalau bisa jaga malam, kalau nggak ngaji nggak ngantuk. Nah itu dia. Ya kan Gus. Kalau disuruh jaga malam nggak ngaji nggak ngantuk. Kalau ngaji ngantuk, terserah kamu suruh jaga malam punya Allah. Apalagi ada dengan Nabi tuntek, nggak ngantuk, yakin. Balik ke kita. Kalau jaga malam mesti ngantuk nggak waktu punya Allah? Enggak. Kan sih. Anggap aja jaga malam ini. Anggap aja jaga malam. Ya Rudia. Alhamdulillah ya Allah. Asal tak ngantuk, balik tak ngantuk, biiznillah. Terang mata bidan. Masya Allah, cukup 8 jam lagi. Mana ini?
Wa fi hadisin, dan itu dalam hadis. Man bermula sebuah orang itu qala mengatakan sama man subhanallah. Mengatakan lafaz subhanallah. Kutibat dicatat lalu bagaimana apa asrul hasanatin 10 kebaikan. Yang mengucapkan subhanallah dicatat 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah kutibat lahu isrun. Yang mengucapkan la ilaha illallah dicatat 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah kutibat lahu salasun. Dicatat lahu bagaimana 30 kebaikan. Yang mengucapkan subhanallah agung 10 kebaikan. Yang mengucapkan la ilaha illallah 20 kebaikan. Yang mengucapkan alhamdulillah berapa? 30 kebaikan. Wala yu'aridu, dan tidak bertentangan doakan hadis apa hadis Abdul Maqtu ila akhir. Tidak bertentangan hadis di atas dengan hadis ini. Dengan hadis Abdul Maqtu ana wa nabiyuna. Apa hadisnya yang tidak bertentangan? Abdul ma bermula paling utamanya perkara. Qultu yang mengatakan aku rasul akan ma ana ya aku wa nabiyuna dan nabi-nabi min qabli dari sebelumku. Itulah ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah. Li'ana tasbih wa tahmidah tahlilun, karena sungguhnya tasbih dan tahmid itu tahlil. Wa ziyadatun, dan ziyadah. Wa rawa menceritakan sabal khatib imam khatib. Alhamdulillah bermula lafaz alhamdulillah itu sama niatu harufin 8 huruf. Wa abwabul jannati bermula pintu-pintu surga itu sama niatun. Yang 8 paman maka bermula sama orang itu gola mengatakan sama man, mengatakan alhamdulillah, ya kan alhamdulillah futihat maka dibuka. Lalu bagaimana apa abwabul jannati pintu-pintu surga asamaniyati yang 8 sema'ana, kemudian sesungguhnya bermula man itu yajibu karena kemudian sesungguhnya kelakuan itu yajib wajib alal abdi atas hamba. Apa ayat hari sekiranya mengerti, mengaku apa hamba, mengaku anak sungguhnya abad itu ajizun lemah, anil ityani daripada mendatangkan bihar bugigoti hamdillah dengan hakikat memuji Allah Ta'ala, wa syukri dan bersyukur akan nikmat Allah. Kemudian dikatakan bahwasanya alhamdulillah itu 8 huruf dan 8 pula pintu surga, maka siapa yang mengucapkan alhamdulillah dibuka pintu-pintu surga yang 8. Dan kemudian juga wajib bagi seorang hamba untuk mengaku kalau dia lemah, untuk mengucapkan alhamdulillah secara hakikat, harus mengaku dan mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan. Wa anau, dan sungguhnya hamba itu layak diri nggak mampu ayat dia sekiranya mendatangi bi'isa idhalika dengan menghitung demikian itu pujian dan alhamdulillah. Walidat, dan oleh karena ini karena ada itu oleh atas Nabi assalatu wassalam itu ya gulu bersabda sama Nabi, la usi, gak bisa ngitung sama aku sanaan akan pujian alaika atas engkau ya Allah, anta ya bermula engkau itu kama seperti perkara asna itu yang telah muji sama engkau ala nafsika atas diri engkau. Ya Allah, aku gak bisa menghitung pujian terhadapmu sebagaimana engkau memuji zatnya engkau sendiri. Wa yuwa, dan diceritakan anak Musa alaihissalam, sunnah Musa alaihissalam itu gola bersabda, itu gola berkata sama Nabi Musa, ya Rabbi, hai Tuhanku, mata kabulullah, kapan menyampaikan sama aku hamdaka akan pujian engkau, wa syukur hamdaka akan memuji engkau, wa syukraka, dan menyukuri nikmat kepada engkau. Ya Allah, kapan aku bisa menyampaikan pujianku kepadamu dan syukurku kepadamu? Somat, oh, milih jauh-jauh, makin mundur somat, makin mundur, lama-lama sudah hilang, sampai dipanggil gak ada lagi. Sudah hilang somat, sudah wajib tahajud kau. Baru berapa lembar? Berapa? Dua halaman belum ada. 2 lembar belum ada. Berapa halaman semua ini? Hah? 63.
63 bagi 20 berapa? 5 ya? 5 halaman kali 10 berapa? 50. Enak lah 3 lembar. 10 lembar 6 hari khatam. Langsung ini. Gaspol. Sambil jelaskan aja bisa segitu. Wahyu dan diceritakan apa anak Musa alaihissalam itu. Wahamdi bermula pujianku wa syukri dan syukurku itu nikmatun nikmat minka darimu ya Allah, sementara puji dan syukurku nikmat darimu. Faqala maka berfirman sama Allah pada Musa, mata arafta, kapan ngerti engkau anaka sungguhnya engkau itu ajizun lemah hamdi dari memuji aku. Faqad hamita maka benar-benar memuji engkau ini kepadaku. Waruya dan diceritakan an Sayyidina Daudu daripada Sayyidina Dauda alaihi salatu wassalam adau gol ilahi Tuhanku ibnu Adama bermula anak Adam itu laisa tidak ada fi dalam ibnu Adam apa sya'ratun satu rambut ila wa fawqa kecuali itu tetap di atas rambut nikmatun bermula nikmat wa ta'ta dan di bawah rambut nikmatun bermula nikmat. Famin aina maka itu dari mana yukafi membalas siapa abad akan nikmat fa'auha maka memberikan wahyu sama Allah ilahi kepada Nabi Daud. Ya Daud, wahai Nabi Daud, ini sungguhnya aku tuh memberi aku al-kathir akan nikmat yang banyak wa arda dan sama aku al-qalila bil yasir dengan yang sedikit wa ana syukra dzalika dan sesungguhnya mensyukuri demikian itu anta alama sekali mengerti engkau annama sungguhnya perkara bika dengan engkau menikmati dari nikmat famili maka itu dariku. Nabi Daud ngomong, ya Allah, anak-anak Adam ini nggak ada di rambutnya kecuali di atasnya nikmat, di bawahnya nikmat. Maka bagaimana kau membalasnya? Maka Allah berikan wahyu, ya Daud, aku memberi nikmat banyak dan aku ridha dengan yang sedikit. Sesungguhnya bersyukur akan demikian itu adalah mengetahui sesungguhnya apa yang ada dari engkau terhadap nikmat itu dari aku. Wakila dikatakan anak sesungguhnya Nabi Daud itu gola ilahi ya Tuhanku kaifahalnya bagaimana askuru menyukuri aku akan kau ya Allah bagaimana aku mensyukuri pada engkau wa syukru nikmatun minka dan syukur itu nikmat minka dari engkau alai terhadapku. Gola maka berfirman sama Allah al-an sekarang syakarta telah mensyukuri engkau ini akan aku ya Daud, ya Nabi Daud. Faidah itu ada faidah. Istirahat dulu, wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Share dulu. Balik dulu sebentar. 2 menit.